warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah yang kami hormati, Bapak pimpinan cabang dan Bapak Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Benjing, laras ke. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tidak lupa Bapak Ibu Kepala Lembaga, ini Kepala SMK Muhammadiyah apa nih? Benjing matan kayak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani. Kita dibangunkan Allah dalam keadaan iman Islam, diberikan kecukupan rezeki yang berupa kesehatan, kecukupan kebutuhan kita, keluarga yang bahagia. Alhamdulillah. Sebelum berlanjut, perkenalkan dulu, nama saya Barid, B-A-R-I-D. Mungkin 2 tahun lalu saya sudah di sini mungkin, atau 3 tahun yang lalu. Tinggal di Wonokromo, Surabaya. Aslinya Sedayu, Gresik, Podong Gresik. Aslinya Sedayu, Gresik. Cuma sekarang domisili di Wonokromo, Surabaya. Di situ wakil pimpinan Muhammadiyah cabang Wonokromo bidang Dekdasman. Kemudian di daerah di Majelis Tabligh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di perguruan Muhammadiyah Benjing. Ini yang patut kita syukuri dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini saya akan menyampaikan tema. Temanya adalah roto aneh didik, yaitu Al-Quran berbicara tentang difabel atau difabel di dalam Al-Quran. Nah, ini kan aneh judulnya.
Nggak tahu di sini judul ini, tema ini sudah pernah apa belum? Dinikmati mawon nggih. Enak napa mboten? Paham napa mboten dinikmati mawon. Para jemaah rahimakumullah, kalau kita mendengar kata difabel atau bahasa lain disabilitas, maka yang ada di mindset kita napa Pak, Bu? Keterbatasan, terbatas. Mungkin secara pandangan terbatas, gitu. Secara pendengaran terbatas, secara lisan terbatas, bisa juga secara fisik terbatas. Mungkin tangannya, mungkin kakinya. Nggih napa nggih? Nggih. Sampai di sini nggih masuk ya kita. Baik, setelah itu kemudian kalau kita melihat orang lain ya diberi ujian oleh Allah dengan difabel yang ada dalam mindset kita tadi, itu bagaimana perasaan kita? Napa Pak? Ngoten nggih? Bu? Napa Bu? Nah? Oke. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kalau sudah iba, kasihan dan lain sebagainya, rasanya ingin apa? Ingin menolong. Ingin menolong, mengentas dari kesulitan walaupun sekecil apapun. Ngoten nggih? Bagus, pinter. Sepakat berarti. Nah, para jemaah rahimakumullah, ini nanti sampai jam berapa nggih, Bapak? 10. Alhamdulillah. Jam 10 Ustaz tinggal mulai. Panjenengan mungkin ae. Alhamdulillah. Baik. Para jemaah rahimakumullah, kenapa kemudian pagi ini saya mengambil tema ini? Noten. Karena saya itu mendapat amanah untuk salah satunya adalah mengurusi, gitu ya, membersamai anak-anak yang difabel, disabilitas. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang fisiknya mboten saged lenggah seperti panjenengan, macam-macam. Nah, saya dapat amanah untuk membersamai mereka. Kemudian saya penasaran. Nah, ngoten, penasaran. Penasaran ini nopo? Difabel, disabilitas. Kulo dolei Quran niku. Opo iyo difabel itu yang seperti ini? Apa iya disabilitas itu yang seperti ini? Kulo penasaran. Kulo dolei, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Ternyata difabel yang kita temukan, disabilitas yang kita temukan di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua.
Yang satu, yang pertama memang membicarakan tentang difabel secara fisik. Halo? Pertama apa? Quran membicarakan difabel secara fisik, tapi ayatnya sedikit, hanya beberapa saja. Nah, yang kedua, ternyata Al-Quran membahas tentang difabel non fisik. Kok cara ngono ngeten? Fisiknya niku jemblegere niku sehat walafiat. Tapi ternyata Quran menyebutkan walaupun jemblegere iku ketok kasat mata kita itu kelihatan sempurna, tetapi Quran menyatakan masuk kelompok difabel. Loh, niku ternyata ayatnya kathah. Kula wedi sampean. Kita niki secara penglihatan kita, secara koreksi kita ini kan sempurna gitu. Menurut kita ini, apakah kemudian menurut Al-Quran kita ini sempurna? Atau kemudian justru masuk yang difabel? Ternyata ayatnya banyak. Seperti apa Al-Quran membahasnya? Yang pertama, kita mencoba melihat ayat surat yang mungkin kita sudah hafal semuanya, yaitu surat Abasa. Surat apa? Abasa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surat Abasa ayat yang pertama dan kedua. Sampun hafal semuanya nggih artinya? Belum. Abasa wa tawalla. Ketika itu Nabi SAW sedang berdiskusi, berbincang dengan pembesar kafir Quraisy. Gitu. Kemudian datanglah seorang yang buta, tunanetra, disabilitas netra, datang kepada Nabi untuk apa? Minta pelajaran. Terus sikapnya Nabi apa? Bermuka masam. Berarti bermuka masam, berpaling bermuka masam, rotok gak seneng, kira-kira begitu. Itu sikapnya Nabi ketika ada seorang buta yang datang kepada Nabi. Sinten Pak? Bu? Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang terkenal dengan Ummi Maktum. Nah, pun Allah gambarkan bahwasanya memang secara fisik
Abdullah ibnu Umi Maktum itu adalah buta, fisik memang buta. Nah, ini bicara fisik. Para jamaah rahimakumullah, Al-Quran membicarakan fisik tentang disabilitas yang dialami oleh sinten Umi Maktum tadi. Dan di situ digambarkan memang datang kepada Nabi untuk minta pelajaran, kemudian Nabi berwajah bermuka masam. Fisik. Kemudian contoh yang kedua, fisik. Masih ingat salah satu dari mukjizat Nabi siapa yang bisa menyembuhkan orang buta? Nabi Isa. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidni, dengan izin Allah Nabi Isa itu dapat menyembuhkan orang buta fisik, gitu, dengan izin Allah. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta fisik. Kalimat difabel yang ada di dalam Al-Quran itu diantaranya adalah ada kalimat a'ma yang tadi disebutkan di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada a'ma dan teman-temannya. A'ma itu teman-temannya adalah ada umyan, ada ama, ada amin pakai ain, ya. Itu kemudian seringkali kita membaca summun bukmun umyun. Nah, itu summun, tidak bisa mendengar, bukmun tidak bisa berbicara, umyun tidak bisa melihat. Itu dijelaskan dalam Al-Quran ada, dan itulah kelompok-kelompok difabel, disabilitas yang tadi disebutkan adalah keterbatasan. Ada lagi ternyata di dalam Al-Quran itu selain a'ma, disabilitas netra, ternyata Al-Quran juga menyebutkan akmaha. Akmaha itu juga tunanetra. Ada sedikit perbedaan antara a'ma dengan akmaha. Kalau a'ma itu buta yang secara totalitas. Jadi ada buta itu gelap, ada buta yang terang. Ya. A'ma, akmaha, sama-sama tunanetra. Kemudian ada lagi adalah a'raj, seperti tunadaksa, ya, disabilitas daksa, mungkin tangannya, mungkin kakinya, fisiknya itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama napa wau Pak Bu? Fisik.
Nah, sekarang yang kedua, kita tidak terlalu banyak membahas tentang yang fisik, nggih. Karena fisik sudah jelas. Ketika fisik, maka bagaimana sikap kita untuk membersamai mereka, semuanya dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis. Satu contoh ketika membersamai itu adalah, masih ingat Pak, pada waktu sebelum subuh dan subuh itu adzannya berapa kali? 2. Yang pertama adzannya siapa pada zaman Nabi? Bilal itu adzan pertama atau kedua? Ada 2 nama muadzin Rasulullah, gitu. Siapa? Ummi Maktum dan Bilal. Salah satu kita diperintah oleh Allah dan diberikan contoh oleh Rasulullah untuk membersamai difabel secara fisik. Salah satunya adalah memberikan tempat kedudukan yang sesuai dengan kemampuannya. Ummi Maktum diberikan kesempatan oleh Rasulullah sebagai muadzin, walaupun difabel, disabilitas netra. Suatu ketika Abdullah Ummi Maktum juga menggantikan posisi imam, menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah berhalangan. Abdullah Ummi Maktum menjadi imam. Nah, itu secara fisik, ya, Allah memerintahkan, Rasulullah mencontohkan. Nah, sekarang yang kedua, kita membahas tentang yang non fisik. Yang kedua adalah difabel teologi. Kenapa kemudian ini kita sampaikan? Nah, inilah salah satu pentingnya kita tetap semangat untuk ngaji dan menuntut ilmu, golek ilmu. Sampai kapan Pak? Bu? Sampai tua nopo sampai meninggal? Sampai meninggal baru selesai, gitu. Teruslah untuk ngaji, teruslah untuk menuntut ilmu. Agar apa? Lah ini, kita selamat dari disabilitas, kita selamat dari difabel. Seirama dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari siksaan api neraka. Lah ini adalah jagalah diri dan keluarga dari difabel teologi. Yang pertama, nah, niki ngaji ini serius niki nggih. Ngaji ini serius. Yang pertama adalah mendustakan risalah para nabi, memusuhi bahkan juga melakukan tindak kekerasan kepada para nabi. Mendustakan risalah nabi. Kira-kira kita bagaimana? Semoga Allah selamatkan kita dari yang pertama ini dulu. Bagaimana kemudian Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk
wa awraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Al-A'raf 64. Maka mereka mendustakan Nabi Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera kapal. Kami Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh untuk masuk di dalam bahtera kapal. Karena saat itu Allah turunkan hujan lebat yang panjang kemudian menjadikan banjir. Nah, kemudian dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Inilah bahwasannya mendustakan risalah Nabi Nuh, gak percaya tentang kenabian Nabi Nuh, tidak mengikuti petunjuk dan bimbingan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengajak untuk menyembah kepada Allah. Tetapi ada sebagian orang yang mengikuti Nabi Nuh dan sebagian orang, banyak orang yang ternyata mendustakan Nabi Nuh. Padahal sudah disampaikan, tetapi mereka mendustakannya. Maka Allah tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Innahum kanu qauman amin. Menggunakan ain, amin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang disabilitas netra, buta. Loh, jembleger fisiknya bagaimana? Sehat walafiat. Tetapi tetaplah Allah menyebutkan dia sebagai orang yang buta. Di dalam surat Toha itu ada kalimat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta di akhirat. Jadi nanti ketika di akhirat kita melihat ada komunitas, ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Berarti ketika di dunia mereka bertanya, ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Ternyata Allah menyebutkan, demikianlah karena engkau dulu pada waktu di dunia melupakan ayat-ayat kami, lali nanggone Gusti Allah, lali nanggone Qur'ane Gusti Allah, lali nanggone perintah-perintah Gusti Allah, lali nanggone bimbingan, petunjuk,
contoh dari Nabi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita dan keluarga Allah selamatkan. Pentingnya kita terus ngaji, terus ngaji, terus ngaji. Para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, nah contoh yang kedua, di dalam surat Fussilat ayat 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Dan adapun kaum Samud itu kaumnya Nabi sinten? Nabi Soleh nggih. Saya buka di dalam Al-Qur'an itu kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih cinta kepada fastahabbul 'ama. Mereka lebih cinta kepada kebutaan. Allah menyebutkan mereka lebih cinta sebagai orang yang disabilitas netra, buta. Dan ini pilihan mereka. Pilihan kaum Samud adalah memilih menjadi kelompok yang buta. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Para jamaah rahimakumullah, masih ada ayat-ayat berikutnya. Yang pertama, napa? Orang-orang yang mendustakan risalah para nabi. Mulai sekarang, yuk kita ngaji, mencoba untuk terus ngaji mengikuti tuntunan dari Nabi Rasulullah SAW. Ittiba kepada Nabi. Ketika sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, bagaimana Nabi itu? Kemudian menjawabnya, kana khuluquhul Quran. Nabi itu ya Quran itu. Salah satu Al-Quran itu menyebutkan apa? Salah satunya adalah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran itu salah satunya di antara yang dicontohkan oleh Nabi adalah surat apa tadi Pak?
Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang takwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah, salat. Yang ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Orang yang bertakwa itu, yang mengikuti Nabi itu adalah yunfiqun, menginfakkan, berinfak, melihat kanan, melihat kiri. Alhamdulillah, insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Amal jariah itu kita unduh, Allah sempurnakan pahalanya dunia sampai di akhirat. Nah, bukan hanya dunia, tapi Allah tunjukkan ketika dunia, tapi kemudian Allah sempurnakan lagi ketika di akhirat. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau kita sudah menghadap Allah, Bapak Ibu, apa? Amal kita terputus kecuali 3. Napa niku? 1. Amal jariah. Amal jariah kita. Selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, nah, bismillah, sesuai dengan kemampuan kita. Okay. Kemudian yang kedua apa? Yang menjadi pahala yang terus mengalir niku selain amal jariah apa? Ilmu yang bermanfaat. Semangat nyekolahno anak, semangat mendidik anak, semangat menjadikan anak menjadi seperti yang ngaji di sini. Waduh, mantap. Gitu, bacaannya bagus, suaranya bagus, iramanya bagus. Tapi sudah menjadi imam belum? Sampun nggih. Sampun ditugasi jadi imam. Sampun nggih, alhamdulillah. Niku sing seneng sinten, Pak? Makmume napa tiyang sepahe nggih? Makmume melok seneng mbotene diimami? Lah wong enake ngono kok makmume gak seweneng piye? Makmume aja seneng, apalagi orang tuanya. Aset bagi orang tuanya, bukan hanya dunia, sampai asetnya sampai nembus teng akhirat. Niku mondok tengeri kita, masya Allah. Ternyata yang punya amal jariah dari ilmu manfaat bukan hanya orang tuanya. Ternyata insya Allah panjenengan sedoyo, nggih, panjenengan tumut ngopeni pesantrennya, panjenengan sedaya tumut ngopeni para santrinya, dan seterusnya sampai dadi wenake koyo ngono mau, masya Allah. Nah, yang ketiga nopo amal jariah. Nah, pahala yang terus mengalir. Yang pertama kan amal jariah, yang kedua ilmu, yang ketiga anak soleh. Anak soleh niku mesti mendoakan kedua orang tuanya. Itulah yang menjadi napa pahala yang terus mengalir bagi
kita semuanya. Salah satu masuk kategori yang pertama adalah karena mengikuti ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pun itu yang pertama, defabel teologis yang pertama. Yang kedua, adalah menyekutukan Allah. Di Muhammadiyah itu salah satu pelajaran yang disampaikan walaupun di pengajian atau di sekolah adalah mentauhidkan Allah. Diajari akidah. Anak-anak kita yang kita sekolahkan di Muhammadiyah itu diajari akidah yang kuat, diajari mentauhidkan Allah yang kuat. Yogo kulo yang kedua niku ado-ado kulo sekolah nong Jogja mriko. Kulo sekolah no Muhammadiyah, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Agar apa? Memiliki akidah yang kuat, memiliki ketauhidan yang kuat. Karena salah satu benteng kekuatan Muhammadiyah itu adalah selalu diajarkan tentang mentauhidkan Allah. Termasuk di SMK Muhammadiyah di sini, termasuk di sebelah sana tadi ada SMP Muhammadiyah, ada lagi di SD Muhammadiyah, ada lagi di TK Aba sana tadi. SMA-nya wonten nggih, Pak? Oh, SMK nggih. TK, SD, SMP, SMK Muhammadiyah. PAUD nggih. Yo gane panjenengan sekolah teng Muhammadiyah nggih. Alhamdulillah. Aset, Pak. Bukan hanya dunia tapi aset sampai di akhirat. Aniku. Diajari tentang ketauhidan. Yang kedua, Allah menyebutkan orang yang menyekutukan Allah itu masuk kelompok defabel. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. Di situ ada kalimat qul hal yastawil a'ma wal basir. Saya baca artinya. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawablah, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu selain dari Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula memberikan kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah orang yang buta dan yang dapat melihat? Allah sudah sampaikan, orang yang menyekutukan Allah itu disebut oleh Allah sebagai qul hal yastawil a'ma, buta. Maka itu terus ngaji tauhid,
ngaji tauhid agar keimanan kita, ketauhidan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini modal dunya niku paling banter 60-70 kata Nabi. Sing lebih dari 70 berarti pun mendapatkan napa? Bonus. Bersyukur alhamdulillah diwenehi bonus. Kata Nabi, sapa wong sing panjang umurnya kemudian diberi menjalankan ibadah, maka itu adalah usia yang paling baik. Gitu. Panjang umurnya untuk kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah, umur yang paling baik. Berarti bonus tambah syukure. Alhamdulillah. Nomor pinten, Pak? Nomor kali. Pun dicatat nggih? Bonus. Nah. Oleh imbu, oleh bonus. Sekarang yang ketiga. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang defabel teologi non fisik itu banyak sekali ayatnya. Oke, nanti mungkin tidak kita baca secara keseluruhan. Yang penting kita sudah mendapatkan ilmu pada pagi hari ini sehingga kita bisa menjaga jangan sampai aku termasuk orang yang difabel teologis dunia, apalagi nanti di akhirat yang Allah sampaikan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Padahal akhirat itu tempat untuk mendapatkan kebaikan dan surga. Loh kok malah ono wonge sing gak ketok kebaikan itu, malah dibutakan. Naudzubillah. Yang ketiga nopo adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengacuhkan acuh tak acuh terhadap ayat-ayat Allah, mulai dari dibaca, dipelajari, dibaca, dihafalkan, kemudian sampai pada pengamalannya. Hafalkanlah Al-Quran walaupun gak apal-apal. Hafalkanlah walaupun gak hafal-hafal. Ustadz, saya tuh loh menghafalkan surat Al-Kafirun aja bulet gak apal-apal. Gak popo, teruskanlah menghafalkan walaupun lali. Sekarang menghafalkan, nanti sore sudah lupa, tidak apa-apa. Teruslah menghafal walaupun pancene lali. Piye maneh jenenge lali, lupa, piye maneh. Ya Allah, gitu. Nanti tuh Pak menghafalkan nggak apal-apal itu Pak. Sami berarti kalau nggih kok ngapal kok yo apal gak apal-apal ki piye to yo. Masya Allah. Berarti kalau ada anak yang hafal Quran berarti luar biasa. Allahu Akbar. Gitu? Iya. Lalu kita aja menghafalkan gak apal-apal kok. Tidak ada anak yang sebentar hafal, lanjut hafal lagi. Masya Allah. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
diingatkan dengan Al-Quran, bagaimana sikapnya? Mereka tidaklah menghadapinya, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Ini kelanjutan dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun. Gitu. Hamba orang-orang sebagai hamba Allah, hamba ibadur rahman itu cirinya adalah kan gitu kan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Gitu. Terus berikutnya ada kalimat hamba Allah itu adalah apa tadi? Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Hamba Allah yang Maha Rahman wa ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka sikap mereka menghadapinya itu tidak seperti orang yang tuli dan buta. Loh, berarti orang yang mengabaikan, mendustakan, mengacuhkan Al-Quran itu disebut oleh Allah sebagai summan wa umyanan, dua sekaligus, tuli dan buta. Sakit merasakan boten tuli dan buta? Santri saya itu kalau sudah buta, kalau buta itu ndak pakai tuli, kalau buta ndak pakai tuli, tapi kalau tuli bisa melihat salah satu. Tapi di sini Allah sebutkan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu dua sekaligus, summan wa umyanan, tuli dan buta. Nek tuli gandengannya apa? Bisu. Berarti wis gak krungu, gak iso ngomong, gak ketok. Itulah keadaan yang sebenarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengacuhkan. Ini jam 10 sih kurang rong jam. Nah, terserah sampean. Nah, ini terserah sampean enak, mari kita mareni. Masya Allah, alhamdulillah. Kita niki Pak, Masya Allah, coba kita rasakan Bu, kita rasakan nggih. Allah memberikan kenikmatan kita yang berupa panca indera ini, semuanya sempurna. Kita bisa melihat indahnya alam semesta. Coba kemudian ketika di surga nanti, panca indera kita bisa melihat indahnya surga. Coba. Alhamdulillah. Bu, Pak, kita sekarang bisa mendengar toh? Coba nanti ketika di surga kita bisa mendengar sambutan kalimat malaikat, sambutan kalimat Allah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sambutan apa jeneng iku? Penerima tamu disambut dengan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, diucapin selamat dan kita mendengar indahnya. Begitu mendengar kalimat yang indah, kemudian kita bisa melihat indahnya surga karena sehat, tidak termasuk yang difabel. Gitu.
Kemudian bisa berbicara. Apa? Ketika di akhirat, ya Allah, saya belum melihat teman saya yang ikut pengajian pagi hari Ahad ini, kajian pagi hari Ahad di Benjeng. Di mana ya Allah? Itu masih di sana. Ya Allah, boleh enggak saya mengajaknya untuk masuk surga? Boleh. Jemputan sekarang, susulen saiki. Coba. Karena bisa berbicara. Alhamdulillah. Kenikmatan panca indera yang kita rasakan sekarang ini, kita bayangkan nanti di surga kita juga menikmati indahnya panca indera kita. Para jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari yang sedikit pagi hari ini Allah memberikan pencerahan kepada kita. Oke, Allah selamatkan kita dari apa Pak? Disabilitas teologi. Ayatnya banyak. Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita. Dieman-eman iso ndelok iki, dieman-eman iso krungu, dieman-eman iso ngomong, dieman-eman nek iso ya iso ndelok sampai nanti di surga, iso ndelok, iso krungu bahasai orang-orang di surga, krungu malaikat ngomong, awak dewi iso ngomong nang surga nanti di akhirat. Ojo sampai kemudian tiba-tiba saja Allah cabut penglihatan, Allah cabut pendengaran, Allah cabut lisan, wis gak iso lapo-lapo nang akhirat. Naudzubillah. Kita jaga iman kita jaga tauhid kita jaga Al-Quran kita jaga agama kita sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Cukup nggih? Alhamdulillah, sepakat nggih bareng kabeh. Nah, pun hari ini mestinya siapa? Ustadz sinten? Ustadz? Nun? Nggih, saya Ustadz Barit. Nggih teh? Nggih, perkenalkan nggih, engko nek mrene maneh sampean sapa nggih? Engko pas gak disopo. Jenengan sapa? Loh, Ustadz Barit lho. Nah. Sampun nggih? Alhamdulillah. Niku kelutik-kelutike pun krungu. Nah, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, rezeki sehat kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.